hindari gali lubang tutup lubang. Maksudnya adalah mengambil utang baru untuk nutupin utang yang lama. Seringkali kita nih nggak sadar banyak keuangan kita tuh yang bocor secara halus lewat pengeluaran kecil, tapi yang rutin, yang kita nggak sadarin. Contoh nih, welcome back teman Moksa ke YouTube channel Moksa Finansial. Nah, kali ini gue pengen membahas topik yang menurut gue cukup penting nih, karena topik ini nih banyak gue lihat yang ditanyain di channel-channel finansial lainnya, channel perkembangan diri dan sebagainya macamnya ya, yaitu tentang utang. Ya, makanya pertanyaan kali ini adalah cara ngelunasin utang dengan cerdas itu gimana? Tenang aja, teman Moksa, kita akan sensor namanya. By the way, banyak tanya. Sinilah, langsung aja gue jawab. Oke, biar nggak bingung, langsung aja gue kira-kira beritahu nih step-stepsnya nih apa aja. Yang pertama itu adalah mengenali masalah dulu ya, step pertamanya. Evaluasi keuangan lu. Lalu selanjutnya itu ada menentukan strategi ya, snowball atau avalanche, nanti gue akan jelasin itu apa. Lalu selanjutnya ada mengoptimalkan sumber daya ya, menambah penghasilan tambahan dan juga strategi-strategi untuk biar bisa hemat. Lalu selanjutnya ada mencari solusi yang lebih struktural seperti refinancing atau konsolidasi. Nanti gue akan juga jelasin itu apa, dan juga kita akan belajar negosiasi dengan kreditur itu gimana. Lalu yang terakhir ada menjaga kedisiplinan ya. Menjaga keberlanjutan pengelunasan hutang ini seperti apa disiplinnya dan penghindaran utang baru lagi. Jadi langsung aja, habis ini kita mulai ke step pertama. Oke, jadi yang pertama itu adalah evaluasi keuangan lu. Jadi sebelum lu melunasi utang, lu harus tahu persis berapa utang yang lu punya dan bagaimana kondisi keuangan lu saat ini. Contoh nih, buat daftar semua utang, kartu kredit, cicilan motor, dan lain-lain. Lalu catat jumlahnya, bunga, dan tanggal jatuh tempo. Lalu buat anggaran bulanan yang jujur, berapa pemasukanmu, ya, gaji, dari usaha, dan lain-lain, dan juga kemana aja sih uang lu ini keluar tiap bulannya. Nah, step kedua, tentukan strategi pelunasan. Seperti yang tadi gue bilang, ada snowball, ada avalanche. Nah, snowball itu cara kerjanya gini nih. Pertama, urutin semua utang dari yang terkecil hingga yang terbesar, berdasarkan jumlah utang ya. Lalu, fokus lunasi utang terkecil dulu, sambil tetap bayar minimum utang lainnya. Nah, setelah lunas, alokasikan dana itu ke utang berikutnya yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Nah, keunggulannya, ini memberikan motivasi cepat, karena ada kemenangan kecil nih, saat utang kecil lunas. Nah, ini cocok juga buat yang butuh dorongan psikologis agar tetap konsisten. Kalau avalanche gimana? Cara kerjanya, ini urutkan semua utang dari bunga tertinggi ke bunga terendah. Lalu fokusi lunasi utang dengan bunga tertinggi dulu, karena itu yang paling mahal. Setelah itu baru lanjut ke bunga berikutnya dan seterusnya. Nah, keunggulan dari avalanche ini adalah lebih hemat total bunga dalam jangka panjang. Dan kedua, cocok untuk yang lebih fokus pada efisiensi finansial. Yang ketiga, ada step cari penghasilan tambahan. Of course ya, kadang mengatur pengeluaran saja tuh nggak cukup. Kita butuh lebih banyak pemasukan. Nah, ada beberapa contoh nih, seperti freelance design contohnya, atau menulis di platform, dropshipping, jadi driver online di malam hari, jual camilan, jual barang pre-love, buka jasa kecil-kecilan di rumah, dan sebagainya macamnya. Yang keempat, itu kurangi pengeluaran konsumtif. Seringkali kita nih nggak sadar banyak keuangan kita tuh yang bocor secara halus lewat pengeluaran kecil, tapi yang rutin, yang kita nggak sadarin. Contoh nih, kita lupa matiin lampu, charger, atau AC gitu saat nggak digunakan. Itu kan lama-lama numpuk tuh billingnya. Lalu contoh lain seperti kopi kekinian, 25.000 kali 25 hari aja itu 500.000 per bulan. Lalu ada langganan streaming yang misalkan jarang ditonton, itu bisa di-cut juga tuh. Lainnya pakai data harian dan mingguan bisa lebih mahal dibandingkan yang bulanan, jadi perlu diperiksa lagi tuh. Selanjutnya misalkan makan di luar versus masak di rumah, itu bisa hemat lebih dari 30-50% tuh kalau lu benar-benar teliti itu. Selanjutnya misalkan beli barang karena murah tapi nggak dibutuhin, atau ngejar diskon untuk barang yang nggak dibutuhin, itu juga bisa bikin pengeluaran kita makin banyak. Yang kelima ini penting juga nih, ada refinancing atau konsolidasi utang. Penjelasannya itu gimana? Refinancing atau konsolidasi utang itu adalah strategi untuk menggabungkan beberapa utang menjadi satu pinjaman baru
yang memiliki bunga lebih rendah dan cicilan yang lebih ringan of course. Tujuannya adalah membuat pembayaran utang lebih teratur, lebih ringan, dan tidak membingungkan. Gue kasih contoh kasus ya. Misalkan lu punya kartu kredit nih dengan 3 juta per bulan. Bunganya tuh 2,5% per bulan. Lalu ada pinjaman A 2 juta dengan bunga 3% per bulan. Lalu pinjaman B 1 juta dengan bulan 4% per bulan. Total utang yang dimiliki kan 6 juta. Total bunga bulanan itu sangat tinggi jadinya. Total cicilan per bulannya, totalnya nih dari bunga itu 1,75 juta. Ini kan berat dan tercecer. Nah, solusinya lu bisa mengajukan satu pinjaman konsolidasi melalui platform keuangan seperti Moxa contohnya. Dengan pinjaman baru nih misalkan. Langsung 6 juta. Dengan bunga misalkan 1% per bulan doang. Dengan tenor 12 bulan. Nah, cicilan baru lu itu sekitar 600 sampai 650 ribu per bulan. Jadi lu gunakan pinjaman ini untuk melunasi semua utang lama dan sekarang lu hanya perlu bayar satu cicilan setiap bulan dengan bunga yang jauh lebih rendah. Yang keenam, ini juga cara yang bisa dicoba nih, yaitu adalah negosiasi dengan kreditur. Ya, yang pertama ada restrukturasi kredit, mengubah struktur pinjaman agar pembayaran lebih ringan. Bentuknya bisa berupa perpanjangan tenor, ya ini cicilan bulan jadi lebih kecil, penurunan bunga, total kewajiban jadi lebih ringan, atau penggabungan pinjaman, debt consolidation ya. Jika punya beberapa pinjaman di satu lembaga, bisa dinegosiasikan kembali tuh. Lalu bisa juga minta grace period atau masa tenggang, meminta penundaan pembayaran pokok atau bunga dalam periode tertentu. Misalkan 1-3 bulan, terutama saat mengalami penurunan penghasilan. Lalu juga bisa negosiasi penurunan cicilan sementara, mengajukan cicilan lebih kecil untuk sementara waktu. Lalu kembali ke normal saat kondisi keuangan kita tuh membaik. Contoh, buat yang masih ada penghasilan tapi terbatas. Lalu juga bisa konversi kartu kredit ke cicilan tetap. Meminta total tagihan dikonversi dalam bentuk cicilan tetap dengan bunga yang lebih rendah, agar tidak terus menambah karena bunga kartu kredit yang tinggi. Lalu juga bisa ada penghapusan atau keringanan denda. Jika sudah telat bayar, bisa ajukan permohonan untuk penghapusan denda, keterlambatan, atau ada penghapusan penalti pelunasan dipercepat jika ingin lunasi utang lebih awal. Lalu juga ada negosiasi pelunasan sebagian, settlement ya. Jika punya dana tunai terbatas, ajukan negosiasi untuk melunasi sebagian dari total utang dengan imbalan penghapusan sisa utang atau bunga. Yang ketujuh, gue pengen ngomongin tentang disiplin, kedisiplinan ya, dan konsistensi. Utang itu nggak akan hilang sendiri, butuh kebiasaan yang konsisten. Contoh tindakan nih, gue kasih beberapa tips. Buat reminder, tanggal jatuh tempo di kalender, atau otomatiskan transfer ke rekening utang. Lalu, jangan tergoda flash sale atau diskon sebelum semua utang lunas. Yang ke-8, jasa reminder juga, hindari gali lubang tutup lubang. Maksudnya adalah mengambil utang baru untuk nutupin utang yang lama. Ya, ini siklus yang tidak akan selesai kecuali lu konsolidasi seperti yang tadi udah gua jelaskan gitu. Contoh yang salah nih, bayar tagihan kartu kredit A pakai pinjaman online baru. Ya, ini hanya menunda masalah. Contoh yang benar seperti yang tadi tuh, gabungkan 3 utang kecil ke satu pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan bayar dengan disiplin. Wih, oke. Itu kita udah bahas banyak banget ya dari tadi ya. Biar kita nggak kebingungan, langsung aja deh kita ngerekap ya 8 langkah realistis untuk melunasi hutang. Dari yang pertama tadi, evaluasi keuangan ya. Catat semua utang, jumlah bunga dan tenggat, buat anggaran realistis, ketahui pemasukan dan pengeluaran. Ini tujuannya untuk pahami kondisi sebenarnya sebelum mengambil langkah. Yang kedua tadi, tentukan strategi ya, snowball versus avalanche. Ya, snowball itu fokus lunasi utang terkecil dulu, biar ada efek motivasi cepat. Lalu yang avalanche itu fokus ke hutang dengan bunga yang lebih tinggi. Ini biar lebih hemat secara total. Jadi pilih metode yang paling cocok dengan psikologi dan kondisi keuanganmu. Yang ketiga tadi ada cari penghasilan tambahan ya, seperti freelance, usaha kecil, jual barang bekas, atau pekerjaan sambilan ya. Kan bisa tambahin 500.000 sampai 1 juta per bulan, itu bisa mempercepat kelunasan secara signifikan. Lalu selanjutnya juga ada mengurangi pengeluaran konsumtif ya. Potong belanja yang tidak penting, seperti misalkan kopi yang mahal, langganan, atau jajan di luar terus-menerus. Dan juga bisa terapkan gaya hidup yang lebih hemat untuk sementara ini. Biar uang hasil hemat ini bisa dialihkan untuk pembayaran utang. Yang kelima tadi juga ada refinancing atau konsolidasi utang yang tadi gue sebutin, bisa pakai aplikasi Moxa ya. Itu gabungkan semua utang menjadi satu pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Contoh seperti yang tadi, total utang 6 juta ya. Dengan ambil satu pinjaman aja tuh untuk melunasi semuanya. Jadinya hanya bayar satu cicilan per bulan.
dan lebih ringan dan terkontrol jadinya. Lalu yang keenam, ada negosiasi dengan kreditur. Ini juga cukup penting ya. Kalian bisa minta keringanan, bunga lebih rendah, perpanjangan tenor, atau penghapusan denda. Banyak pemberi pinjaman yang terbuka kok. Kalau kamu jujur dan proaktif. Dan yang ketujuh, juga perlu disiplin yang konsisten. Bayar tepat waktu, gunakan reminder atau auto debit. Hindari godaan utang baru saat masih melunasi utang lama. Kalian harus ingat ya, konsistensi lebih penting daripada kecepatan. Dan yang ke-8 tadi udah kita sempat bahas juga, hindari gali lubang tutup lubang. Jangan ambil utang baru untuk menutup utang lama, kecuali untuk konsolidasi seperti yang tadi. Biar kalian fokus menyelesaikan utang yang ada sampai benar-benar lunas. Jadi menghindari siklus utang yang tidak ada habisnya. Jadi itu dia teman Moksa. Mungkin videonya agak lama ya, nggak apa-apa. Biar kita bisa lebih bijaksana dalam melunasi utang kita. Buat teman Moksa yang pengen nanya lagi nih, tenang, gue pasti jawab di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk share juga ke teman kalian dan juga subscribe ke channel YouTube Moksa biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Nama gue Erik, and I will see you in the next video.